Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini untuk setiap anugerah kasih berkat pemeliharaan Tuhan. Saudara, tidak henti-hentinya kita menaikkan pujian kepadanya karena Dia Allah yang layak dipuji. Selama Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk kita beri sungguh memiliki menjalani kehidupan ini, biarlah kita selalu memuji Dia, meninggikan Dia.
hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan, kita tinggikan namanya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Sembah, kami tinggikan namamu, kami agungkan Tuhan, kami muliakan Tuhan, kami sembah Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Kami sungguh menyembah Tuhan, kami sungguh menyembah Tuhan. Ketika Tuhan berkenan akan setiap pujian penyembahan kami, itulah sukacita kami ya Tuhan. Itulah kesukacitaan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan berikan kepada kami. Kami Tuhan selalu rindu menyenangkan hati-Mu setiap saat Tuhan beri kepada kami kesempatan untuk hidup. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan akan pujian penyembahan kami pagi hari ini. Sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Terangilah hati kami. Nyatakan kebenaran itu bagi kami, setiap pribadi. Sehingga hidup kami
boleh sungguh-sungguh hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-1 saja. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Ya, janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Saudara, kalau kita membaca bagian ini, saudara, kita bisa melihat di sana ada penekanan tentang sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh, atau dengan kata lain di sini yang beralih pada, ya di sana dikatakan tingkat yang lebih tinggi. Saudara, pagi ini kita merenungkan topik masih berkisar tentang pertobatan orang-orang percaya. Kalau ada mungkin, kalau sudah memperhatikan nanti dalam renungan hari-hari ini agak mirip-mirip, karena saya ingin melihat secara lebih detail. Karena prinsip ini jarang disampaikan. Saudara, supaya kita boleh memahami dengan jelas tentang apa itu pertobatan orang percaya. Pagi ini saya memberikan satu topik tentang pertobatan kedua, jalan menuju kesucian hati. Saudara, kemarin saya juga sudah sampaikan tentang apa itu pertobatan orang percaya. Pagi ini kembali saya tekankan, saya memberikan penekanan kepada beberapa hal tentang itu. Saudara, banyak orang sering beranggapan bahwa pertobatan itu sebagai pengalaman satu kali saat orang menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Maka seringkali ketika kita sudah mengalami pertobatan pertama itu, selesailah, saudara. Saudara, ketika kita berbicara tentang pertobatan orang percaya, hari Minggu kemarin yang kita renungkan bersama-sama adalah salah satu khotbah John Wesley. John Wesley pada waktu dia menyampaikan kebenaran ini tentu melihat bagaimana kenyataan atau konteks hidup orang-orang percaya pada zamannya. Orang-orang yang secara status diri sebagai orang percaya, orang Kristen, beribadah, tetapi perilaku perbuatannya tidak jauh beda atau tidak beda dengan dunia sekitar. Saudara, ketika kita melihat kenyataan ini, kalau saudara sendiri kita akan merayakan atau sebagai mungkin orang Metodis atau yang mengingat tokoh Metodis, ya, itu tanggal 24 Mei nanti merayakan Aldersgate. Saudara, Aldersgate itu kan sering orang sebut sebagai pertobatan. Tapi apakah itu pertobatan awal John Wesley terima Yesus? Tentu bukan, kan? Dia sudah pendeta, dia sudah memberitakan Injil kemana-mana, ya. Inilah juga yang disebut pertobatan kedua atau pertobatan orang percaya, saudara. Jadi John Wesley memahami bahwa ketika berbicara tentang pertobatan, saudaraku, bukan hanya ketika bicara pertobatan itu bukan hanya pintu masuk ke dalam kehidupan baru, pertobatan. Tapi pertobatan bagi Wesley itu adalah proses yang terus berlangsung dalam kehidupan kita hingga saya dan saudara menjadi serupa sepenuhnya dengan Kristus. Jadi ini proses menuju kesempurnaan. Pertobatan itu.
Jadi ketika kita berbicara tentang pertobatan, pertobatan yang harus dialami orang-orang yang sudah percaya terus-menerus menuju kepada kesempurnaan, kepada kepenuhan Kristus secara sempurna. Maka disebut pertobatan itu sebagai pertobatan kedua, artinya pertobatan setelah percaya. Sudah sebuah pertobatan yang dialami oleh orang percaya setelah lahir baru. Ketika kita menyadari bahwa masih ada kedagingan kita, masih ada ego kita, masih ada iri dengki kita, masih ada kebencian kita, masih ada kesirikan kita, masih ada nafsu duniawi kita, masih ada hal yang melekat secara di dalam diri kita, itu kita membutuhkan pertobatan. Kita perlu bertobat. Kita perlu bertobat. Saudara, Ibrani 6 ayat 1 tadi mengatakan begini, mengajak kita untuk meninggalkan dasar-dasar pertama dan bertumbuh menuju kedewasaan. Saudara, ini bukan berarti menyangkal pertobatan awal, bukan. Oh, berarti pertobatan awal itu gak berguna, bukan. Tetapi justru membangunnya dengan lebih dalam. Pertobatan kedua adalah titik balik menuju hidup yang disucikan. Pertobatan kedua merupakan titik balik menuju hidup yang disucikan, di mana kasih kepada Allah dan sesama menjadi pusat hidup kita. Saudara, dan bukan sekedar ritual atau ketaatan kosong. Saya beberapa kali dalam khotbah sering sampaikan di minggu. Ada banyak orang Kristen itu bohong. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, nyanyinya. Tapi di realitanya banyak orang Kristen yang tidak mau mengasihi orang lain. Gak mau lepaskan pengampunan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, tetapi membuka pintu maaf pun gak bisa. Gak bisa menerima kekurangan orang lain. Gak bisa menerima kelemahan orang lain. Gak bisa menerima kalau orang lain berbeda dengan dirinya. Nah, pertobatan kedua menolong, artinya memberikan kepada kita atau memperlihatkan atau menjadi bukti bahwa kita semakin disempurnakan. Iri, dengki, keangkuhan, ego dan lain sebagainya itu kita tinggalkan. Saudara, makanya kemarin pagi saya bilang bahwa pertobatan orang percaya itu pintu menuju kesucian hati. Jadi pertobatan kedua ini atau proses pertobatan ini Wesley menyebutnya sebagai kesucian hati. Holiness of heart. Kesucian hati kita. Yang bukan berarti hidup tanpa salah, tetapi hidup dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hati saya dan saudara siap dibentuk. Jiwa yang terus mau diperbarui itu hati yang siap dibentuk, diuji dan dimurnikan terus-menerus oleh Roh Kudus. Saudara, ketika saya merenungkan ini, saya mengingat apa yang Yesus katakan ketika dia menyampaikan perumpamaan tentang pokok anggur. Katanya ranting yang tidak berbuah dipotong, dibuang. Tapi ranting yang berbuah juga dipotong, dibersihin supaya buahnya makin banyak. Jadi ada proses itu yang harus kita alami supaya kita makin hari makin sempurna. Dalam terang pertobatan kedua ini, pertobatan tidak lagi menjadi beban atau rasa bersalah yang memabukkan, melainkan apa? Anugerah yang memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Saudara, pernahkah engkau menyadari ketika Tuhan memberikanmu anugerah, engkau begitu peka terhadap hal-hal yang salah. Engkau begitu peka terhadap dosa-dosa yang mungkin dosanya lembut. Dosanya, saya menjauhkan diri dari besar kecil tapi itu dosa sensitif banget gitu.
Bukankah itu satu anugerah bagi kita? Ada orang yang sudah berbuat jahat nggak merasa dia jahat. Ada orang yang sudah berbuat dosa nggak merasa dia berdosa. Tapi Tuhan mengaruniakan anugerah kepadamu, kepadaku untuk peka, untuk sensitif. Itu salah. Itu berdosa. Sudah perhatikan dalam acara-acara gereja ketika ada doa pengakuan. Apakah engkau melihat orang menangis sesenggukan? Apakah mereka tidak berdosa? Mungkin pertanyaan bukan untuk orang lainnya. Apakah ketika Anda ikut dalam doa pengakuan di gereja, Anda menangis sesenggukan karena dosa Anda? Atau Anda biasa saja? Apakah Anda tidak berdosa? Apakah Anda menyadari, oh saya nggak salah kok, nggak salah apa-apa? Saudara perhatikan baik. Bukankah banyak orang Kristen juga yang tidak peka terhadap kesalahannya? Terhadap dosanya? Dan hari ini Tuhan mengingatkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang menyadari Tuhan memberikan kepadamu anugerah untuk peka terhadap dosa-dosa sekecil apapun. Dosa tetap dosa. Saudara, pertanyaan yang kita perlu renungkan bersama. Apakah selama ini kita masih hidup dalam permukaan iman? Di permukaan, sepertinya beriman. Atau apakah kita sungguh-sungguh membuka diri pada pertobatan yang mengubah hati kita dari dalam? Dari hati kita diubah. Bukan yang kau rajin ke gereja saja, tetapi hatimu betul-betul hati yang takut akan Tuhan dimanapun kau ada. Sudahkah kita menyerahkan bukan hanya dosa kita yang nyata, tapi juga motivasi yang tersembunyi, kehendak kita yang licik, dan kasih kita yang masih bercampur? Saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita boleh mengalami pertobatan demi pertobatan, sehingga kehidupan kita betul-betul menuju kepada kesucian, kesempurnaan hidup kita. Tuhan memanggil kita untuk hidup berkenan kepadanya. Tuhan memanggil kita dan Dia ingin menyucikan hidup kita. Tuhan yang memberkati kita semua, dan biarlah kita semakin hari semakin peka terhadap dosa-dosa, sehingga kita boleh datang kepada Tuhan. Tuhan betul-betul jadikan hati kami bersih. Saudara, pagi ini hari ini saya mengajak kembali, saya kita menyanyikan. Tuhan, hati kami, jadikan hati kami tahir. Karena kami rindu, kami betul-betul berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau memanggil kami untuk Engkau sempurnakan dari waktu ke waktu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapan-Mu, jangan ambil roh-Mu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku. Jangan buang aku dari hadapan-Mu, jangan ambil roh-Mu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku,
perbaruilah batinku. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Kami rindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Jadikan hati kami tahir Tuhan Yesus. Sembah. Jangan buang aku dari hadapan-Mu. Jangan ambil roh-Mu dariku. Bangkitkan lagi bahagia keselamatanku, dan perbaruilah batinku, dan perbaruilah batin, dan perbaruilah batinku. Tuhan yang kudus, kami bukan hanya sebagai pendosa. Kami datang bukan hanya sebagai pendosa yang ingin diampuni, tetapi sebagai anak-Mu yang rindu disucikan. Buka mata kami ya Tuhan untuk melihat kedalaman hati kami. Ajar kami bertobat bukan hanya dari dosa besar, tetapi juga dari kesombongan halus, dari kasih diri sendiri, dan dari cinta dunia. Bentuk kami ya Tuhan menjadi pribadi yang memancarkan kasih-Mu. Kami ingin mengalami pertobatan yang kedua, pertobatan yang membawa kami masuk dalam kesucian yang sejati, yang terus disempurnakan dari hari ke hari dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, Tuhan boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh menyadari akan kebenaran ini. Tuhan memanggil kami untuk Tuhan boleh menjadikan kami sempurna, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, agar dalam kehidupan kami, semakin hari kami semakin sensitif, semakin peka akan setiap hal yang Tuhan boleh nyatakan sebagai satu kebenaran, sebagai satu hal yang salah. Kami peka dan bisa membedakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu. Tuhan, pimpinlah kami setiap pribadi, untuk kami terus datang ke hadirat Tuhan. Kami terus mau diperbaharui. Kami terus mau boleh mengakui setiap dosa kesalahan kami. Dan kami terus Tuhan mau dituntun untuk semakin hari, semakin sempurna. Bapa di surga, pagi ini kami khusus berdoa untuk orang-orang tua kami yang ada di sekeliling kami, yang ada di tengah-tengah kami. Tuhan, pimpin mereka, kehidupan mereka. Secara usia mereka sudah lanjut, tapi biarlah iman mereka juga semakin kuat, semakin teguh. Dan biarlah mereka juga mengalami pertobatan demi pertobatan. Sehingga orang-orang tua kami boleh sungguh menjadi pribadi-pribadi yang sungguh Tuhan mengalami kesempurnaan daripada Tuhan. Berkatilah untuk orang-orang tua kami, agar sekalipun fisik mereka lemah, tapi biarlah iman mereka betul kuat dan terus berpaut kepada Tuhan Yesus saja. Sebagai satu-satunya Tuhan yang mereka pegang teguh, yang mereka percaya, yang mereka terus andalkan dalam hidup mereka. Tuhan, berkatilah orang-orang tua kami, pimpinlah mereka, berikan kepada mereka sukacita, damai sejahtera dalam hal apapun kekurangan mereka, keterbatasan mereka, bila mereka boleh melihat penyertaan Tuhan yang nyata. Tuhan, kami bersyukur kalau ada orang tua kami di tengah-tengah kami. Artinya Tuhan boleh memperlihatkan kepada kami betapa kasih setiamu setia melindungi orang-orang tua kami, menjaga, memelihara mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami selalu diingatkan akan kesetiaan Tuhan terhadap kami. Pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang begitu nyata luar biasa. Tuhan, kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami sebagai anak-anak, kami boleh bisa bersikap dengan benar. Memberikan teladan juga bagi generasi di bawah kami, bagi anak-anak kami, bagi generasi berikutnya. Bagaimana kami seharusnya memperlakukan orang tua, bagaimana kami seharusnya menghargai mereka. Tuhan, kami juga terus berdoa agar pada masa tua orang-orang tua kami ini, mereka boleh sungguh mau bercerita banyak tentang firman. Mereka mau bercerita banyak tentang pengalaman rohani, sehingga kami yang ada di sekelilingnya semakin diteguhkan, dikuatkan.
Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang tua yang sampai masa tuanya mereka merasa mengalami ketidakpuasan hidup. Mereka mengalami penyesalan, mereka mengalami tekanan, mereka mengalami pergumulan yang berat. Oh Tuhan, tolong supaya dalam masa tuanya orang-orang tua kami boleh belajar mempercayakan diri, melepaskan diri semuanya, sehingga memiliki kehidupan yang sukacita, yang tenang, yang boleh sungguh-sungguh bisa memuliakan Tuhan. Berkati juga Tuhan pada pagi hari ini. Kami berdoa bersama-sama. Tuhan berkati agar di mana gereja-gereja banyak orang-orang tua, bila gereja-gereja menjadi kuat, yang kokoh, oleh karena penopang-penopang tiang-tiang doa ada di dalamnya. Berkati agar orang tua kami boleh memanfaatkan waktu sebaik-baiknya di tengah-tengah keterbatasan mereka. Tuhan, ada banyak waktu untuk mereka bisa datang kepada mulai doa. Ada banyak waktu untuk mereka bisa datang bercerita tentang Injil, bercerita tentang kebenaran-Mu. Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap apa yang boleh sungguh-sungguh kami boleh sungguh rencanakan dalam setiap kehidupan kami buat orang tua kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang-orang tua kami yang dalam kelemahan fisik. Mereka tidak bisa kemana-mana. Mereka harus terbaring di rumah, di tempat tidur, atau bahkan ada yang di rumah sakit. Tuhan jaga, peliharakan mereka. Beri kepada mereka Tuhan sukacita. Beri kepada mereka Tuhan pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah Engkau sungguh yang menolong mereka, untuk mereka boleh sungguh terhibur, terkuatkan dalam setiap hidup mereka. Tuhan, terima kasih. Kami juga terus berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan juga yang memeliharakan mereka, memberikan kesembuhan. Mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang berobat jalan, mereka yang sedang mengalami pendekatan atau mungkin pemulihan itu satu dan lain hal. Tuhan, Kau juga yang memberikan pertolongan-Mu, memberikan kesembuhan, pemulihan. Tuhan, kami juga mau berdoa bersama-sama pada pagi hari ini untuk saudara-saudara kami yang karena pekerjaan atau studi, mereka meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan untuk pergi keluar kota atau keluar negeri. Tuhan, jaga pelihara mereka, supaya mereka juga boleh sungguh-sungguh Tuhan senantiasa ada di dalam Engkau dimanapun kami ada. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga untuk setiap anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Berkati mereka yang sedang sekolah, berkati mereka yang sudah kuliah, berkati juga mereka yang sedang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Tuhan, berkati upaya-upaya yang mereka lakukan, supaya anak-anak kami juga boleh Tuhan berjuang keras, bekerja keras, dan Tuhan boleh sungguh memberikan yang terbaik buat mereka. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan kami hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami rindu dalam setiap kehidupan kami. Kami senantiasa boleh terus mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Dan Engkau adalah penguasa dalam kehidupan kami. Engkau yang bertahan dalam setiap pujian penyembahan. Bahkan kami percaya Engkau juga yang terus memberikan pemeliharaan, kasih penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami sungguh memohon kepadamu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Kiranya saya dan saudara senantiasa Tuhan yang memeliharakan, menyertai, supaya Tuhan boleh dipermuliakan juga melalui kehidupan kita. Sekali lagi selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.